Hai, perkenalkan nama saya Feliani Kuryawati. Sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Nah, ini yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama ada pengantar algoritma, yang kedua ada flowchart dan pseudocode. Terus yang ketiga ada teknik percabangan sama keempat teknik perulangan. Yang pertama mengenai pengantar algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun dengan logika dan terstruktur secara sistematis. Nah, kriteria algoritma ini ada 5. Yang pertama ada input. Input ini algoritma harus memiliki nilai 0 atau lebih dari lebih untuk sebuah masukannya. Terus yang kedua ada output. Algoritma harus memiliki keluaran output agar menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga ada finiteness. Algoritma memiliki proses yang dan pasti akan berhenti setelah melakukan sejumlah langkah-langkah. Jadi dia tuh akan mulai dan akan berhenti. Habis itu sudah selesai. Terus yang keempat ada definiteness, yaitu algoritma tidak boleh menimbulkan makna yang ganda. Yang terakhir ada effectiveness, itu algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, ini prinsip kerja algoritma. Jadi pertama itu kita akan menginput sesuatu, lalu akan diproses, dan akan mengeluarkan output sesuai yang telah diproses. Nah, ini ada contoh algoritma. Nah, algoritma tadi kan berupa langkah-langkah. Nah, ini contohnya membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Kan biasanya kalau luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, pertama berarti kan memasukkan nilai panjang dan nilai lebar. Lalu itu termasuk inputnya. Nah, prosesnya ini menghitung luas. Luasnya itu persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, terus outputnya menuliskan output hasil luas. Jadi keluarannya itu nilainya si luas itu yang tadi dikali itu. Nah, yang kedua ada flowchart sama pseudocode. Apa sih itu? Nah, flowchart adalah langkah-langkah dalam suatu penyelesaian yang menggunakan simbol-simbol khusus. Nah, ini simbol-simbol flowchart. Nah, ini contoh flowchart. Nah, ini contoh flowchart ini yang mulai baca panjang, baca lebar. Ini merupakan satu kondisi yang langsung. Terus ini ada yang berupa dua kondisi. Ada yang bisa ya, bisa tidak. Jadi misalnya kalau dimasukkan nilai usia, nah saat usianya lebih dari 17 maka akan jalan ke bagian print. Jika tidak, maka akan jalan ke bagian print yang Anda tidak boleh menonton itu. Yang satunya silakan menonton, habis itu selesai. Nah, untuk pseudocode adalah langkah-langkah penyelesaian yang ditulis mirip dengan program dan mudah dipahami. Nah, penulisan pseudocode ini pertama ada 3. Bagian judul, bagian deklarasi, bagian algoritma. Nah, bagian judul ini ditulis dengan kata program, bisa di huruf kapital semua kayak gitu, atau bisa program biasa gitu. Pokoknya huruf awalnya ditulis huruf kapital dan diikuti nama algoritma. Itu maksudnya nama program yang kita akan buat itu. Misalnya kita membuat tentang luas persegi panjang, berarti program luas persegi panjang. Terus bagian kedua ada deklarasi. Nah, deklarasi ini variabel yang dimiliki algoritma dideklarasikan. Jadi variabel apa saja yang terdapat di algoritma itu dideklarasikan atau seperti di kamusnya itu apa gitu. Terus yang terakhir ada algoritmanya sendiri, yaitu berisi sekumpulan perintah algoritma atau langkah-langkah itu. Nah, ini ada contoh flowchart dan pseudocode. Nah, dalam ini flowchart ya kan ada start, input, habis itu prosesnya C, A plus B itu, terus keluarannya berupa C dan selesai. Nah, ini kan program pengoperasi integer. Nah, untuk ini itu merupakan komentar. Nah, terus ini kamus ini deklarasi. Ada A sama B itu merupakan data integer. Jadi data integer ini data berupa angka. Terus yang C-nya nanti outputnya itu juga berupa angka. Nah, terus ini kan berarti algoritmanya ada input A, input B, terus habis itu ada C sama dengan A plus B. Nah, nanti outputnya ini hasil dari A plus B adalah C. Nah, terus ini yang ketiga ada teknik percabangan. Nah, teknik percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Biasanya bernilai benar atau salah. Nah, ini biasanya bernilai boolean. Nah, misalnya, jika aku sakit, maka tidak pergi ke sekolah. Nah, jika dan maka ini kan bernilai benar atau tidak kan. Misalnya, jika aku sakit, maka tidak pergi sekolah. Nah, jika aku tidak sakit, maka pergi ke sekolah. Nah, itu kan kayak bernilai bisa benar, bisa salah. Nah, kalau misalnya implementasinya dalam matematika, nah if
X habis dibagi 2 dan tulis bahwa X bilangan genap. Nah, biasanya pseudocode ini biasanya memakai bahasa Inggris, maka ditulisnya if sama, dan ini yang perlu ditulis dalam pseudocode. Nah, ini ada penulisan percabangan. Nah, percabangan itu kan tadi if, then, terus and if ini ya. Terus ini yang berupa satu kondisi, jadi misalnya if tadi kondisinya X dibagi 2, maka pernyataannya tadi yang bisa dibagi itu kan. Nah, terus untuk dua kondisi, jika kondisi pertama, maka pernyataan kedua. Nah, selain itu pernyataan 2. Selain ini maksudnya si else ini, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka pernyataan 2 akan keluar atau pernyataan 2 akan dilaksanakan. Nah, jika kondisi pertama sudah terlaksana, maka pernyataan 1 sudah akan langsung terpenuhi atau terlaksana, langsung selesai. Nah, ada juga yang lebih dari 2 kondisi, jadi ada if else yang pertama ini, terus if else yang kedua ini, if else yang ketiga ini. Jadi juga bisa lebih, tergantung kebutuhan si pemrograman. Selanjutnya ada contoh percabangan satu kondisi. Nah, ini ada sebuah kasus membuat algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat lalu menuliskan pesan ganjil jika bilangan itu ganjil. Nah, ini ada flowchartnya. Jadi flowchartnya ini mainnya ini startnya ya. Lalu ada ini simbol ini tuh deklarasi, yaitu mendeklarasikan si X ini berupa integer. Lalu input X ini. Lalu nah, ini ada sebuah decision. Simbol decision ini yaitu if ya. Misalnya kalau salah berarti jalan ke sini, kalau benar berarti jalannya ke sini. Terus selesai. Nah, karena ini decisionnya if X persen 2. Nah, tidak sama dengan 0. Nah, ini huruf tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya sama dengan 0, nanti tulisnya gini. Terus ada kalau lebih besar daripada 0, ini lebih besar sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Nah, tergantung yang dibutuhin. Nah, karena ini butuhnya logikanya jika kita menghitung angka ganjil kalau dibagi 2, itu berarti kan ada sisanya. Nah, sisanya ini tidak sama dengan 0 kan. Nah, makanya X ini dibagi 2, maka hasil baginya tidak sama dengan 0. Nah, ini tuh kayak hasil bagi. Nah, kalau misalnya benar tidak hasilnya sama dengan 0, maka inputnya si tulisan ganjil, lalu selesai. Kalau misalnya salah ya, maka program itu akan tetap kosong. Nah, ini pseudocode-nya. Nah, X-nya itu mendeklarasikan integer yang ini tadi ya. Lalu input X ini. Nah, if X mod 2, mod sama tuh sama si ini persen gambar apa simbol persen itu sama maksudnya. Nah, ini si X ini tadi. Terus if X mod 2 tidak sama dengan 0, dan output ganjil. Nah, ini. Ya, ini kalau yang ini kan pernyataan yang benarnya. Nah, kalau terus habis itu selesai. Nah, kalau salah kan ya dia langsung selesai. Nah, kalau misalnya maunya nggak langsung selesai. Nah, ini ada dua kondisi si percabangan ini. Nah, inilah kalau tadi kan si ganjil sendiri. Nah, ini kalau misalnya genap ditulis genap, kalau ganjil ditulis ganjil. Nah, ini flowchartnya. Nah, ini variabelnya si bill ini. Terus kalau yang tadi itu X tidak sama hasil baginya 2, maka tidak sama dengan 0. Kalau misalnya dia genap berarti kan X mod 2 sama dengan 0 kan. Nah, karena ini sama dengan 1, bisa ditulis kayak gini, bisa kayak gini ya, sekali doang. Nah, ini kalau sama dengan 1, berarti kan dia masuk yang ini kan, bukan masuk yang ini kan. Nah, maka jika dia benar, maka ditulisnya ganjil. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk di bagian false ini, mengeluarkan tulisan genap ini, lalu selesai. Nah, ini pseudocode-nya. Nah, bill ini kan integer tadi kan. Terus algoritma input X, terus bill-nya tadi ininya. Ada yang ini biasanya deklarasi bisa ditulis, bisa enggak. Tergantung pembuat
Nah, ini decisionnya. Terus ini output ganjil kalau benar. Nah, else ini kan yang tidak selain kondisi yang ini. Nah, ini kan output si genap ini. Nah, si if ini ada sebuah, tadi kan ada bersarangnya, ada percabangan bersarangnya. Nah, nested if ini adalah seleksi bersarang atau bertingkat. Ini dilakukan apabila ingin menyeleksi kondisi secara detail hingga tujuan tercapai. Jadi, misalnya ini tuh nanti ini si false. Nah, ini kalau sudah true, nanti dia jalan ke sini. Nah, kalau true lagi, jalan ke sini sampai seterusnya sesuai yang membuat, sesuai kondisi juga. Kalau misalnya, ya kalau sudah selesai di true-nya ini udah selesai, ya maka dia langsung selesai. Atau ada apa lagi ya terserah. Nah, kalau misalnya salah di bagian ini sudah salah, ya dia akan langsung di bagian ini langsung ke bagian selanjutnya. Nah, ini ada contoh nested if. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pseudocode-nya mengenai studi kasus membuat program yang menyeleksi lamaran pekerjaan dengan keketuaan laki-laki dan umur di bawah 30. Ini ada programnya, ada ini deklarasinya ya. Bagian nested if-nya ini. If jenis ini. Nah, langsung if lagi kan. Nah, ini berupa nested if ini. Jika misalnya kondisi jenis sama dengan 1, nah maka lanjut ke bagian yang ini. Nah, dapat diseleksi lagi yang bagian umur kurang dari 30 ini. Nah, misalnya kalau ini sudah benar, maka ini lanjut di bagian ini. Terus habis itu bagian ini. Kalau misalnya enggak, ini kan ada else-nya ya, berarti masuk ini. Nah, di perulangan ada case. Nah, case ini adalah program yang melakukan perulangan seperti if, tapi lebih kompleks. Jadi misalnya case nilai ekspresi, nilai 1 pernyataan 1, nilai 2 akan ke pernyataan 2, nilai ketiga akan ke pernyataan 3, tergantung sampai bla 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 gitu. Nah, otherwise ini selain yang dinilaikan yang dalam proses ini. Nah, selesai. Nah, ini contohnya. Misalnya kita membuat konvensi angka. Nah, ini kan kita mendeklarasikan angka ini sebuah integer, maka input angka. Nah, kalau misalnya angkanya si user menginput 1, maka keluar tulisan 1. Jika si user memasukkan angka 2 ini, maka ada tulisan si 2. Nah, kalau 3 juga sama. Terus kalau misalnya kalau selain 1, 2, 3 ini, maka tulisannya angka salah. Nah, terakhir ada teknik perulangan. Nah, perulangan adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan selama kondisi yang dijadikan acuan tercapai. Jadi, kondisinya sampai ke berapa, sampai selesainya itu maunya berapa, itu tergantung si program, si pembuat juga. Nah, ini perulangan ini ada 3 pembahasan, yaitu ada for do, while do, sama repeat until untuk pseudocode-nya. Nah, struktur perulangan sebelum masuk ke bagian for do tadi yang while do sama repeat until. Nah, kita akan membahas struktur perulangan. Jadi struktur perulangan itu pertama itu ada kondisi perulangan. Nah, kondisi perulangan ini adalah ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Yang kedua ada badan perulangan, yaitu berisi aksi yang akan diulang. Yang ketiga ada inisialisasi, yaitu aksi yang dilakukan sebelum perulangan dimulai. Lalu yang terakhir ada terminasi, aksi yang dilakukan setelah perulangan perulangan. Nah, ini ada penjelasan mengenai for do, while do, dan repeat until. Nah, for do ini merupakan unconditional looping, yaitu perulangan tanpa kondisi. Jadi terus jumlah perulangan sudah diketahui sebelum mengeksekusi program. Terus untuk while do sama repeat until ini hampir sama, yaitu sama-sama merupakan conditional looping atau perulangan dengan kondisi. Lalu yang kedua ada jumlah perulangan tidak ketahui sebelum eksekusi program. Jadi belum diketahui. Terus pernyataan akan dilaksanakan selama bernilai true. Jika false, maka akan selesai. Nah, ini untuk pseudocode for do ada 2, ada ascending sama descending. Kalau ascending itu dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar. Kalau yang descending sebaliknya dari angka yang terbesar ke angka yang kecil. Nah, penulisannya ada for pencacah
nilai awal tuh nilai akhir, do pernyataan. Nah, ini maksudnya dari nilai awal, nilai akhir ini lakukan pernyataan. Terus kalau misalnya descending juga sama. Terus kalau untuk while do ada penulisannya yaitu while kondisi, do pernyataan, and while kayak gitu ya. Lalu yang repeat until ini beda. Repeat pernyataan, lalu until si kondisi. Jadi dia akan mengeluarkan pernyataan hingga kondisi yang di bawah itu terpenuhi. Jadi kalau ini kondisi dulu baru pernyataan, kalau yang ini pernyataan dulu baru si kondisi. Nah, ini contohnya ya. Untuk implementasinya seperti ini. Nah, ini sama-sama semuanya mencetak hello sebanyak 10 kali. Nah, kalau si for do for K 1 sampai 10, maka tuliskan K-nya ini dengan tulisan hello. Jadi dia akan berulang dengan menulis angka 1, hello, 2, hello, 3, hello, dan seterusnya. Terus untuk while do yang bagian while do, nah ini kan dia ini sebuah inisialisasi yang tadi ya. Jadi untuk repeat sama until ini ada inisialisasinya. Di for do-nya juga ada inisialisasi, cuman dia langsung dengan bagian kondisinya. Jadi ada 1 tuh 10, dia itu langsung nyambung di dalam for-nya. Nah, kalau untuk inisialisasi while do sama repeat until ini, dia duluan dulu, baru masuk di bagian while sama repeat-nya tadi. Nah, untuk while i kurang dari sama dengan 10, maka melakukan si hello ini. Nah, ini maksudnya i plus plus ini adalah i sama dengan i ditambah 1. Jadi setiap misalnya i pertama kan yang dimasukkan itu i sama dengan 1. Nah, maka dia itu kan akan nulis si hello. Nah, karena ada ini, maka dia akan jadi 2 kan. I sama dengan 1 tambah 1. Nah, 2 kan si i-nya ini. Nah, karena berulang sampai ininya kurang dari 10 i-nya, maka dia akan terus berulang tulisan hello itu sampai 10. Lalu selesai. Nah, untuk repeatnya ini menulis hello sama, terus ada i plus plusnya ini, lalu until si ini. Nah, kalau misalnya di bagian repeat ini ada tulisan write, selain write hello, misalnya write hi atau yang lainnya, dia kan menulis gitu, tertulis lah. Nah, for ini juga ada nested for-nya juga. Nah, if ada nested if, yang for juga ada nested of for. Nah, nested for ini konsepnya ada setiap perulangan pertama program akan menyelesaikan perulangan yang kedua, kemudian pada setiap perulangan kedua program akan menyelesaikan perulangan yang ketiga. Jadi misalnya 1 terpenuhi, maka 2 akan dilaksanakan, 2 sudah terpenuhi, maka 3 yang akan dilaksanakan, dan seterusnya. Nah, kemudian perulangan yang lebih luar akan bertambah mengerjakan perulangan yang lebih dalam ya tadi kan ya. 1 sudah selesai, langsung ke 2, 2 ke 3. Kalau misalnya 3 sudah selesai, misalnya ada yang belum terpenuhi, maka akan kembali ke yang pertama lagi, 1, 2, 2, 3. Nah, program akan terus berlanjut di saat kondisi selalu terpenuhi. Lah, kalau sudah tidak terpenuhi, maka akan selesai. Nah, ini tulisan untuk nested for. In nested for ini kan berupa for. Nah, nested for ini juga bisa for if. Jadi misalnya for bisa if, else, boleh. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa ditaruh di bagian kolom komentar.